Nah, sama juga dengan si Raffi Ahmad dan si Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka adalah sebagai endorsement dari robot trading ATG yang merupakan bagian dari produk yang namanya adalah The Legend. Oke. The Legend ini adalah, maka feeling saya di Malang itu tindak pidana umumnya. Nah, kalau di Barreskrim tindak pidana khususnya, yaitu tindak pidana pencucian uang. Kalaupun Wahyu Kenzo itu dimasuk atau dilimpahkan P21 ke jaksa sana, maka belum tentu akan disidang dan diputus. Namun setelah itu ya pasti dia akan diambil oleh Barreskrim untuk membongkar terkait dengan tindak pidana umumnya. Ya makanya jadi saya sampaikan bagaimana nasibnya. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ya. Sekarang saya bersama dari lawyer MZA. MZN Partner. Nah, perkenalkan diri. Ya, saya Zainul, Bang. Zainul, ya kan? Iya. Bang Zainul dari MZA. Nah, ini kita sekarang ini yang bikin viral ya. Gua klarifikasi dulu ya. Ini makhluk satu ini yang bikin viral ATG sampai menyangkut Raffi Ahmad dan kemudian siapa itu Gus Miftah dan ini nih. Nah, kita tanya dulu, klarifikasi dulu nih ya. Bang Zainul. Nah, ini gimana update perkembangan ATG ini? Ya, sebetulnya ATG sama juga dengan robot trading yang lain kayak DNA Pro dan sejenisnya. Memang mereka menggunakan beberapa orang public figure ya. Tadi yang Abang sebutkan, kalau dari kita ATG ini ada 8 orang public figure. Ya memang pola-polanya hampir sama. Gitu, Bang. Nah, sebenarnya public figure ini kan kalau kan beda pendapat boleh ya? Ya, boleh. Beda pendapat boleh ya. Kalau aku melihat kan ini public figure ini kan justru sebagai korban karena dia ditumpangin. Kan memang modusnya Wahyu Kenzo kan selalu menumpangin orang pejabat, kemudian artis. Nah, tapi kalau dari versi Bang Zainul ini gimana itu? Ya, kalau terkait dengan public figure ini dari kacamata kami melihat ya, kita harus melihat dari terkait dengan pasal 5 TPPU ya. Pasal 5 TPPU itu kan jelas seseorang atau badan hukum yang menerima ataupun menempatkan sesuatu yang diketahuinya atau patut diduga hasil kejahatan. Nah, persoalan TPPU itu prinsipnya kan mengarah ke siapa yang menerima hasil kejahatan itu. Kalau kita flashback ke belakang kayak si robot trading DNA Pro, Ivan Gunawan, itu kan sebagai endorsement ya. Di endorsement atau sebagai brand ambassador dari DNA Pro, kemudian dia dipanggil penyidik, verifikasi dan dikembalikan 1 M lebih. Nah, sama juga dengan si Raffi Ahmad dan si Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka adalah sebagai endorsement dari robot trading ATG yang merupakan bagian dari produk yang namanya adalah The Legend. The Legend ini adalah salah satu CEO-nya yang kita mendapat informasi adalah istrinya Wahyu Kenzo. Nah, itu namanya Ibu Enji ya, Ibu Enji. Barang tentu perusahaan ataupun badan hukum korporasi yang dibentuk oleh Wahyu Kenzo itu uangnya adalah bagian dari milik korban. Karena mereka ataupun public figure ini di-endorse atau sebagai brand ambassador, maka barang itu mereka menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari Wahyu Kenzo saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang kita kejar. Maka kita clearkan ke kawan-kawan di luar Bang, di luar dunia maya. Iya, dunia maya. Dunia maya yang tak terlihat gitu. Banyak netizen yang bersuara sumbang dan sumbing. Jadi memang kita bukan berarti melaporkan atau menyampaikan informasi ke penyidik terkait dengan public figure. Banyak memang yang menghilangkan kita pensos dan segala macam. Kita berani ngomong bahwa 8 orang public figure ini kita menduga kuat mereka menerima sesuatu. Hanya persoalannya berapa nilai yang mereka menerima, dan kemudian apakah langkahnya itu kan kembali ke penyidik ya? Bukan tugas. Ya, jelas itu ke penyidik. Kita menyampaikan, nanti penyidik akan melakukan pengembangan perkara. Nah, kalaupun dari hasil yang ditemukan proses penyidik itu diduga kuat bagian dari hasil kejahatan, maka dia harus kembalikan. Kalau tidak, ya jelas kami sebagai mewakili kuasa korban akan mendesak Barreskrim, yaitu penyidik tindak pidana ekonomi khusus, untuk menerapkan pasal 5. Karena bagaimanapun juga setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, Bang. Nah, jadi bagaimanapun juga pasal 5 harus diterapkan. Kalau tidak ada efek jerak, Bang. Efek jeraknya tidak ada, terus terjadi. Karena ini kan berulang nih. DNA Pro, Net 89 ini menggunakan public figure. Kalau tidak ada yang dipersoalkan, diselesaikan secara hukum, ditegakkan secara hukum, maka saya pikir ini akan berulang. Maka dari itu kalau mereka tidak mau mengembalikan yang dia dapatkan, maka pasal 5 fair menurut saya untuk diterapkan kepada public figure.
Oke, berarti ini kan ada ya ini beda pendapat ya, teman-teman ya. Nah, tapi kan nggak apa-apa, namanya orang beda juga nggak usah marah-marah gitu kan. Nah, selama ini dalam menghadapin ATG ini ada isu-isu apa yang ditempa oleh di lawyer MZA? Isu-isu apa nih dari pihak pendukung ATG ini? Ini isu positif apa negatif? Ya positif dan negatif lah. Ya kalau negatifnya banyak saya pikir. Banyak ya. Hanya positifnya selalu kita memotivasi para korban lah untuk optimis, kemudian untuk kompak. Ya belum tentu ya berdoa ya gitu. Nah ada isu katanya LP-nya ditolak. Ya memang itu isu yang negatif. Ya. Tadi yang positif, nah yang negatifnya memang ada isu yang dibilang ditolak LP-nya. Kemudian pertanyaannya ini LP-nya ditolak apa diterima? Ya jelas diterima dong, Pak. Oh, jelas diterima. Ya kalau MZA maju ya nggak mungkin ditolak, Pak. Oh gitu ya. Jadi gosip-gosip di luar itu jangan didengar. Kita tunjukkan, Bang, biar enak kan, tidak ada dusta di antara kita. Nah ini LP-nya. Ya. Nah LP-nya nomornya LP _B _49 _4 Romawi 2023 SPKT Barreskrim Polri tanggal 11 April 2023. Nah, jadi sudah jelas ini biar nggak ada gosip yang nggak jelas itu. Terus kemudian ada yang isu lagi bahwa katanya MZA ini bentukan founder. Ya itu coba diklarifikasi. Ya nggak ada itu. Kalau ada founder cek aja. Nggak ada founder yang masuk sebagai member ataupun sebagai yang mengendorse kita atau apalah bentuknya itu nggak ada sama sekali. Kalau ada itu, ya itu hanya isu yang nggak jelas menurut kita. Nah, kalaupun ada orang narasi-narasi yang selalu membuat gaduh, yang menghilangkan konsentrasi kita untuk membela klien, maka ada sanksi hukum ini, Bang. Ada sanksi hukum. Ada sanksi hukum. Jadi kalau terlalu membuat hati saya sakit gitu kan, menjelek-jelekkan nama MZA, ya kita minta maaf, kan kita laporkan. Tapi barang tidak kan kita kasih edukasi di sini ya. Kita kasih edukasi, semua percakapan, semua perbuatan ada sanksi hukum. Namun barang tentu ini harus ditelaah dengan semaksimal mungkin, ditelaah dengan saya yakin mungkin bahwa kita tidak ada melakukan hal-hal seperti itu. Nah sekarang gini, aku mau bahas yang masalah ini kan problemnya kan Wahyu Kenso di Polresta Malang, kasusnya penipuan. Nah kemudian ini kan Barreskrim. Kira-kira ini kedepannya kasus ini akan seperti apa ya? Karena ini kan baru kali ini yang robot trading yang kasusnya begitu kan? Betul. Nah, kalau menurut ya memang selama ini kan selalu diambil alih oleh Barreskrim ya terkait dengan proses dan penyidikan sampai ke P21. Hanya ini kita tidak tahu ya kenapa tiba-tiba kawan kita di Malang itu langsung menangkap gitu kan? Kita nggak tahu apa motivasinya, apakah betul-betul penegakan hukum atau ada something wrong gitu kan. Tapi kita berpikir positif lah dengan kawan-kawan penegakan hukum. Setelah kita koordinasi kemarin, memang ini ada konsentrasi terpecah, Bang. Jadi memang ini kan banyak pasal berlapis yang diterapkan kepada beberapa pelaku ini. Salah satunya adalah pidana umum ya, 378, 372 terkait dengan penipuan dan penggelapan. Nah, kalau di Malang itu mengarahnya ke sana, Bang. Ke sana. Mengarahnya ke sana, namun itu tidak menghentikan proses pengembangan perkara, yaitu pidana khususnya yaitu tindak pidana pencucian uang. Nah, kawan-kawan Barreskrim ini mengarah kepada tindak pidana pencucian uang. Harus diingat oleh para korban, yang bisa diganti hak restitusi itu adalah pencucian uang itu. Jadi kalau penipuan cuma dimasukin aja. Hanya pertanyaan saya, bagaimana nasib orang yang melapor Wahyu Kenso yang di Malang? Apakah mereka dimasukkan salah satu korban TPPU-nya ataukah tidak? Ini yang menjadi PR yang menurut saya agak riskan. Kalaupun tidak ya kesian, mereka nggak akan dikembalikan kerugiannya. Tapi biasanya kan kalau kayak gitu-gitu setauku ya, kan ditarik ke Barreskrim kemudian semua file itu kan dijadikan satu. Biasanya sih begitu. Ya harapannya begitu, tapi kalau memang terpisah, karena harus ingat ini kan sudah ditahan. Artinya ada waktu 120 hari ya sesuai dengan KUHP supaya dia dilakukan pelimpahan. Kalau ini kan mengejar waktu, saya pikir tidak cukup ya waktu untuk mengaudit segala macam kerugian segala macam. Maka feeling saya di Malang itu tindak pidana umumnya. Nah, kalau di Barreskrim tindak pidana khususnya yaitu tindak pidana pencucian uang. Kalaupun Wahyu Kenso itu dimasuk atau dilimpahkan P21 ke jaksa sana, maka belum tentu akan disidang dan diputus. Namun setelah itu ya pasti dia akan diambil oleh Barreskrim untuk membongkar terkait dengan tindak pidana umumnya. Ya makanya jadi saya sampaikan bagaimana nasib orang yang melapor Wahyu Kenso di Malang. Apakah mereka korban itu bagian dari mendapatkan hak TPPU-nya, restitusinya, apakah tidak? Karena Malang tidak memproses itu. Nah ini yang jadi PR ini. Nah terus begini,
tersangkanya ini akan ada tersangka baru nggak? Ya jelas, pasti ada. Pasti Karena ada. pada saat kita melapor hari tanggal 11 ya, 11 April kemarin, kita menyampaikan ke Barreskrim ada beberapa terlapor. Iya. Ada, kalau sebentar Bang, saya lihat, saya agak lupa. Ada yang kita laporkan, oh saya di sini. Yang kita laporkan ada 6 orang CEO ya, termasuk Wahyu Kenzo dan kawan-kawan, kemudian 19 orang founder. Wah, ini kemudian 39 orang sebagai top leader, Bang. Top leadernya juga masuk Iya, juga. karena mereka pasti dapat duit dari situ kan. Iya. Kemudian ada 4 orang dan 8 orang badan hukum sebagai exchanger yang menerima duit itu. Kemudian 20 perusahaan badan hukum sebagai perusahaan yang dibentuk oleh Wahyu Kenzo. Tanda kutip seperti perusahaan cangkang lah. Iya, iya. Kemudian 8 orang public figure. Nah, ini termasuk Raffi Ya, Ahmad tinggal dan nanti kawan-kawan. biar penyidik yang menentukan Iya, gitu ya. yang terakhir adalah 2 klub sepak bola. Iya, Arema Itu sama sudah Persebaya. sampaikan ke penyidik. Arema Surabaya Dan- Persebaya sama Arema Malang sama Arema Persebaya. Malang sama Persebaya. Jadi kita sudah sampaikan ke penyidik namanya, nomor teleponnya, alamatnya, nomor rekeningnya. Tergantung penyidik apakah berani untuk melakukan itu. Maka kita tantang kawan-kawan penyidik. Karena nggak ada Bahaya. sejarah. Nggak. Ini video bahaya. Nggak ada bukan. Kita harus fair. Karena Iya, fair. DNA Pro Iya. sama Net 89 tersangka itu lebih dari 3 Bang. Lebih dari 3, iya. Bisa iya. 8, bisa 10 kalau nggak Iya, salah. iya. Nah, kalau seandainya ATG hanya 3, celaka ini Bang. Celaka. Celaka ini, Iya, ada iya, apa iya. something wrong ini. Maka kita minta harus kawan-kawan, kita hari ini masih percaya sama kawan-kawan penyidik lah. Maka Iya. dari itu kita support mereka. Kita dukung mereka, kita bantu mereka untuk membongkar perkara ini. Namun kita berharap tetap isi hatinya pro ke korban. Iya. Memang kita tidak berharap semuanya ditahan. Iya. Tapi kita berharap mereka mengembalikan kerugian korban, dan itu yang diinginkan. Karena sebenarnya kita. kan yang diinginkan korban itu adalah uangnya kembali. Iya, betul. Tapi kalau korban saya tanya sih Bang, dari hati ke hati udah sakit hati juga. Oh, iya, Udah iya. 1 tahun, 2 tahun diminta nggak keluar-keluar duitnya. Ya udah penjarakan aja Pak, yang penting dapat duitnya. Tapi itu kalau aku dengar ya dari Wahyu Kenzo itu duitnya udah habis apa hilang atau gimana? Ya namanya orang duit sudah habis kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Entah habis atau Iya, kita nggak tahu. Kalau orang kaya tuh kadang-kadang dia diam Bang. Wah. Kalau orang miskin kadang-kadang dia banyak ngomong. Nah ini yang susah. Duit orang kita nggak tahu kan. Oke, Tapi kita masih yakin nggak mungkin duit dia habis. Karena triliunan duit para member deposit itu. Ini PR lah, menurut saya PR bagi kawan-kawan penyidik. Maka dari itu tadi kita ke PPATK. Iya, iya. Menelusuri itu aset-aset yang mana yang masih bisa di tracking, termasuk kripto. Iya. Nah itu yang masih kita sampaikan, suruh mereka untuk menelusuri. Memang ada kelemahan untuk menelusuri itu, tapi paling tidak ada upaya dari PPATK untuk menelusuri itu. Nah itu sudah kita sampaikan, dan kita yakin masih banyak aset yang belum tersita. Nah, terus ini ada satu lagi nih. Ini kan di grup Porkan itu bilang bahwa akan mengupayakan restoratif justice. Iya. Kalau menurut Anda gimana sih? Kalau saya itu bullshit lah Bang, Oh, susah iya. lah. Jadi jangan mau tertipu daya. Iya, iya. Itu hanya mimpi di siang bolong. Mimpi di gitu, siang bolong. Orang sudah tersangka, Iya. LP lebih dari 1. Iya. Gimana dia mau LJ? Iya. Ya jadi ya saya pikir kawan-kawan korban yang masih tertidur, ayo bergabung, semangat, kita kawal perkara ini, kita usut tuntas, sita semua asetnya supaya nanti kita bertarung di pengadilan. Oke, teman-teman, jadi itu dari Bang Zainul ya. Semoga bermanfaat untuk update teman-teman. Ya sekali lagi Anda mau percaya silakan, kagak silakan. Ya. Ya artinya ya ini kita memberikan info. Ya semoga kalau doa saya itu semoga duit cepat kembali. Bulan Ramadan Kasihan lah bagi member udah digantungin. Betul, Ya. setuju aku, setuju. Nah, karena kalau nggak cepat diselesaikan, ya, Ya, duit makin lama makin habis. Ya pasti habis. Ya, ya. Thank you teman-teman, see you guys. Next.